أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته وأهل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفع الله بعلمه في الدارين آمين. قال الحسن البصري qala telah berkata Hasanu al-Basri oleh Imam Al-Hasan al-Basri, ilmu hakikati berumlah ilmu hakikat itu tarku mulahadati sawabil amali, meninggalkan memandang atau meninggalkan memperhatikan pahala amal. La tarkul amali, bukan meninggalkan amal. Para sahabat sekalian, kita masih membahas tentang takrif dari thariqah hakikah ya, dan nanti sampai kepada ma'rifah. Masih pada pembahasan nonton inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma muthila. Ulama memberikan definisi yang beragam tentang apa itu yang namanya tariqah, syariah, dan yang sekarang lagi dibahas adalah tentang hakikah. Kalau menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ilmu hakikati tarku mulahadati sabil amali la tarkul amali. Ilmu hakikat itu adalah intinya meninggalkan memandang kepada pahala amal, meninggalkannya perhatian kepada pahala amal, bukan meninggalkan amal. Jadi yang penting itu perbanyak amal, tingkatkan kualitas, tingkatkan kuantitas, supaya semakin banyak amalnya, tidak usah pikirkan masalah balasannya. Balasan amal itu urusan Allah, sistemnya jelas. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang mempersembahkan setemal kebajikan, maka baginya 10 permisalannya, paling sedikit. Bisa 700 kali lipat, bisa tak terhingga. Jadi ilmu hakikat itu adalah meninggalkan memandang kepada pahala amal, bukan meninggalkan amal. Amal terus lakukan, awasi, perbaiki, dan seterusnya. Itu menurut Imam Hasan Basri. Dalam satu keterangan disebutkan Imam Hasan Basri itu adalah imam penduduk pada zamannya Abu Said Al-Hasan bin Abil Hasan ya. Jadi maksudnya imam pada zamannya, nama lengkapnya apa? Abu Said Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Miladiyah pada khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Waqala dan berkata Sayyiduna Aliun oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, karramah semoga memuliakan Allah wajhahu akan wajah Sayyidina Ali. Man dhanna anahu bidunil juhdi atau bidunil jahdi yasiru ilal jannati wa mutamannin, wa man dhanna anahu bibadlil jahdi yasiru ilal jannati wa muta'annin. Bagaimana telah berkata Sayyiduna Ali oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Man, siapapun orang, man bermula siapapun orang itu dona menyangka man anakan sungguhnya man ana sungguhnya man bidunil judi atau bidunil jadi dengan tanpa usaha, dengan tanpa payah, itu yasilu sampai yaman ilal jannati kepada surga, fahuwa maka bermula yaman itu mutamannin orang yang berangan-angan. Dan bermula barang siapa orang dona yang menyangka yaman anakan sungguhnya man anakan sungguhnya man bibadil jahdi dengan mencurahkan usaha dan tenaga, itu yasilu akan sampai yaman ila jannati kepada surga, bahwa maka bermula yaman itu muta'annin orang yang memayahkan diri atau orang yang membanting tulang. Sayyidina Ali karwajah beliau memberikan satu gambaran tentang hakikat, maksudnya orang yang mengamalkan ilmu hakikat itu, ia tidak mengandalkan kepada amaliyah zahir, namun ia juga bukan orang yang meninggalkan amaliyah zahir. Sehingga beliau mengungkapkan orang yang menyangka bahwa sesungguhnya ia tanpa usaha, tanpa payah akan sampai kepada surga, maka ia itulah orang yang berangan-angan atau orang yang berhayal. Ada orang tidak mau membangun iman, tidak mau membangun amal, tidak mau ikut berjuang di jalan Allah, tapi dia cita-citanya nanti bakal masuk surga, itu mutamannin, namanya orang yang berangan-angan atau mimpi di siang bolong. Namun wa man dhanna annahu bi badli jahdi yasilu ilal jannati fa muta'annin. Di sisi lain orang yang ia menyangka bahwa sesungguhnya ia dengan mencurahkan segala daya dan upayanya ia akan sampai kepada surga, maka ia adalah orang yang memayahkan diri sendiri, membanting tulang, dan besar kemungkinan akan sia-sia. Sebab apa? Sebab mau dia banting tulang sekeras apapun, ia memayahkan diri sedahsyat apapun, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, ia tak akan mungkin masuk dalam surga. Karena orang masuk ke dalam surga itu disebabkan oleh rahmat Allah. Dan kita pun di dunia ini udah dituntun oleh Rasulullah, kalau kita baca kitab Al-Adhkar, kalau dalam kehidupan ini kita meraih sukses, apapun suksesnya, sukses pendidikannya, sukses usahanya, sukses karirnya, sukses apalah perjuangannya, kalau ditanya orang sebab apa Anda bisa sukses seperti ini, maka jawabannya adalah alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatih. Itu jawaban yang dituntut Rasulullah, bisa dibaca dalam kitab Al-Adhkar. Alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, coba dilatih dibaca. Coba jawabannya kalau kita dipuji orang sukses itu, alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatih. Segala puji bagi Allah itu semua diraih sebab fadlnya Allah, anugerah Allah, dan rahmatnya Allah SWT. Masuk surga aja begitu. Orang kalau masuk surga ditanya jawabannya apa? Jawabannya birahmatillah, atau kalau dikompletkan ya bifadillahi wa rahmatih.
Nah, lalu kehidupan ini menjadi tandanya orang itu akan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun ia tahu masuk surga itu semata-mata karena fadlullah dan rahmatullah, tugas ia adalah beramal yang terbaik. Dia beramal begitu semangatnya, tapi bukan amal itu yang dia andalkan akan buat dia masuk surga. Nah, itulah berarti dia orang yang sudah sampai kepada hakikat. Ada contohnya ini. Bahwa dan dikayatkan atau diceritakan anak rajulan, oleh sesungguhnya seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel, itu ibadah menyembah Allah, ibadah atau menyembah ya rajul bukan Ana bin Zayyab, ibadah atau menyembah ya rajul Allah kan Allah sab'ina sanatan, di dalam 70 tahun. Fasa'ala, lalu meminta ya Rasulullah kan Allah ayat akan menjadikan ya Allah akan Rasul ma'al malaikat beserta dengan malaikat. Wa arsala, maka mengutus Allah ilaih kepada Rasul malaikat seorang malaikat biru yang mengabarkan ya malak wa akan Rasul anna sesungguhnya Rasul ma'atilkan ibadati beserta ibadah itulah taliku tidak patut ya rajul bihi dengan itulah taliku tidak patut bihi dengan rajul al jannatu oleh surga. Falamma balagha, maka tatkala sampai akan rajul qala, maka berkata falamma balagha, maka tatkala menyampaikan ya malaku akan rajul bukan falamma balaghahu ya tatkala menyampaikan atau falamma balagha, maka tatkala sampai yang madkur akan rajul qala, maka berkata al-abidu oleh hamba Allah bahwa ya rajul tadi itu nahnu bermula kami tulikna diciptakan oleh kami ibadah untuk ibadah. Yang bagi maka seharusnya lana bagi kami anak buta oleh bahwa menyembah oleh kami akan Allah. Wala maraja, maka telah kembali al-malak oleh malaikat. Qala, maka berkata ya malak, ilahi wa Tuhan tak bermula itu alam mudat yang lebih mengetahui bima dengan segala sesuatu. Qala, yang telah berkata ya abid atau para rajul. Qala, berfirman faqala, maka berfirman Allah Ta'ala idza huwa, apabila ia rajul atau abid itu lam yuhdi tidak berpaling abid an ibadatina dari ibadah kepadaku, panahnu maka bermula aku mal karami. Kenapa aku ini nahnu ini ma'adim nafsanya, panahnu maka bermula aku mal karami beserta dengan sifat kemurahan wal ihsan dan kebaikan. La nuridu itu lanu itu tidak berpaling oleh kuanu dari abdi atau dari rajul. Isyatul sekali orang sekalian ya malaikat wa malaikatku akan sungguhnya itu gofartu telah mengampuni oleh lahu pada rajul. Uqiyan rajulan bin Bani Israil abatawa sabina sanatan, diceritakan sungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil telah ibadah kepada Allah 70 tahun. Apa yang dia minta? Fasal Allah yaj'alahum al-malaikati. Ibadah 70 tahun dia telah lakukan itu dalam rangka meminta kepada Allah supaya Allah menjadikannya bersama dengan golongan malaikat. Lalu warsalallahu ilaihi malakan yubiru annahum atilkal ibadatil lataliku bil jannatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat untuk mengabarkan kepadanya sesungguhnya hamba Allah tersebut beserta ibadahnya itu belum mematutkan dia dengan surga. Artinya la taliku bil jannatu,
bahkan dengan ibadahnya itu ia belum patut untuk mendapatkan surga. Surga belum patut untuknya. Kalau berdasar atau dengan alasan ia telah ibadah 70 tahun, terus dengan 70 tahun itu ia ibadah, terus dia ingin dimasukkan dalam rombongannya malaikat, itu oleh Allah dijawab melalui malaikat yang diutus bahwa sesungguhnya ia beserta ibadahnya 70 tahun itu belum membuat surga patut untuknya. Jadi jangankan kumpul golongan malaikat, untuk masuk surga saja belum patut kalau alasannya masuk surga karena amal. Karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Lama balaghahu qala abitu, tatkala hal tersebut sampai kepadanya melalui apa yang disampaikan malaikat itu, maka hamba Allah tersebut berkata, nahnu khuliqnal ibadati, kami ini diciptakan untuk ibadah. Bagi lana na'budah, maka seharusnya kami ibadah kepada Allah. Ibarat harapannya tercapai atau tidak, permintaannya diberi atau tidak, itu urusan lain. Tapi bahwa kita sebagai makhluk diciptakan untuk ibadah, ya itulah tugas kita. Tidak ada masalah gitu. Walaupun harapannya kumpul malaikat itu belum dipenuhi, tak membuat berhenti ibadah, karena memang hidup itu untuk ibadah. Akhirnya apa? Ya tidak apa-apa. Kami diciptakan untuk ibadah, maka seharusnya kami itu beribadah kepada Allah. Walaupun harapan yang selama ini didambakan belum diberi, ada apa-apa. Tatkala malaikat pergi, malaikat kembali lagi menghadap Allah, malaikat lapor, ilahi anta alamu bima qala, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui dengan apa yang ia katakan. Maka Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, idza huwa lam yukrid an ibadatina wa nahnu ma'al karami wal ihsani la nuridu anhu. Apabila ia tidak berpaling dari ibadah kepadaku, ya maka aku pun beserta dengan sifat kemurahan dan kebaikan tidak akan berpaling darinya. Bisyadu ya malaikati anni qad ghafartu. Saksikanlah wahai malaikatku, saksikan sesungguhnya aku sungguh telah mengampuninya. Ada dalam riwayat lain ya, hampir mirip tapi beda ending cerita ya. Ada Bani Israel yang ibadahnya 70 tahun juga. Apa yang dia minta dalam ibadah itu? Dia ingin lihat setan. Tapi 70 tahun itu belum juga ia mendapatkan apa yang dia ingin, yaitu bisa melihat setan. Lalu akhirnya apa? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya selama ini kok ibadah ingin lihat setan gitu? Kenapa saya itu tidak ibadah itu lillahi ta'ala aja, semata-mata karena menjalankan pengabdian sebagai hamba Allah? Akhirnya dia mohon ampun kepada wastaghfirullahaladzim. Kenapa selama ini kok saya ibadah 70 tahun kok hanya pingin bisa lihat setan? Alangkah baiknya kalau saya itu malah pingin supaya bisa lihat aib-aib diri sendiri. Apa yang terjadi? Setelah hamba Allah ini sadar seperti itu, datanglah malaikat. Ya tentu dalam rupa manusia menyampaikan kabar bahwa sesungguhnya Allah mendengarkan apa yang dia tadi berucapkan, bahwa daripada ingin lihat setan, mending bisa lihat aib dan salah diri sendiri. Malaikat menyatakan, wahai manusia, Allah lebih menyukai ucapanmu yang baru saja itu, bahwa kenapa aku
tidak ingin bisa melihat aib dan celah diriku sendiri saja. Itu lebih Allah ridho daripada ibadahmu selama ini. Dan setelah mendapatkan ridho Allah, apa yang terjadi? Justru kemudian matanya dikasap oleh Allah, dibukakan tabir, bisa lihat setan. Gitu. Jadi ketika dia sudah tidak lagi ingin lihat setan, tapi melihat aib diri sendiri, oleh Allah diberi karomah bisa lihat setan. Tapi setelah melihat setan apa? Malah bingung. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Tiap orang dikepung oleh setan dalam jumlah yang tak terbatas. Jadi kalau misalnya melihat begitu, kapan manusia selamat? Kita ngaji begini aja nih setannya, waduh, ini yang ngaji cuma berapa ekor orang ini. Tapi setannya tak terbatas, sesek di sini dengan setan. Makanya banyak ngantuk aja, banyak tidur juga masih aja mau merem itu, padahal suara Ustaz kayak halilintar juga. Kenapa? Setannya gelantungan di tepuk matanya itu. Ada yang nongkrong di tengkuknya, gemuk-gemuk lagi yang nongkrong situ, pegel banget rasanya itu. Bunda, ya betul begitu. Kurang jelas, betul. Itu. Makanya ngeri juga. Ada seorang ustadz yang punya adik itu punya istilahnya kemampuan itu, diberi Allah itu bisa ngeliat sih. Terus akhirnya dibilang, wah saya juga mau belajar ilmu bisa lihat, tidak usah, biasa aja bisa lihat. Ngeri kalau bisa lihat, jijik gitu. Udah lagi makan gitu, tiba-tiba jin datang. Dan tidak ada jin cakap itu, tidak ada. Yang cakap itu penampakannya, aslinya ya jelek. Wah, repot kan malah itu. Nah, itulah hikmah. Jadi itu dalam rangka untuk mengajar hakikat. Artinya apa? Ini orang ibadah 70 tahun. Dengan ibadah itu dia ingin mencapai sesuatu, tapi tidak tercapai. Namun ketika dia sadar diri dan kemudian tunduk kepada Allah, yang penting hidup itu kan ibadah. Tujuan kita di situ ibadah. Udah ibadah aja. Mau tercapai tidak tercapai, tujuan kita justru saat dia sadar tentang kewajiban hidup, oleh Allah dia diberikan fadl bin rahman. Itulah hakikat. Hakikat artinya apa? Dalam segala hal kita itu tidak mengandalkan kepada amal, namun juga tidak meninggalkan amal. Yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ali-Rabbu bermula itu i'rab, inna bermulabat inna itu harfu tauqid huruf tauqid wa nasbin dan huruf nasab. Wa tariqan labat at-tariqat yusma isimnya inna wa syari'a wa syari'atun labat syari'atun itu khabaru inna khabarnya inna. Wa tariqatul labat tariqatun wa qatul labat haqiqatun itu ma'tubani dua lapat yang dianggapkan ala syari'atun atau labat syari'atun. Fasma maka berlabat fasma awat pasma al-hukm apa itu qaul wasati fa fasihah fa fasihah fa wasiyah li anakana sunya fa itu waqiatun jatuh bijul bisyaratin dalam jawabnya syarat muqaddar yang ditakdirkan. Wasma dalam bab isma itu fi'lu amrin bil amar wa fa'ilu dan puno fa'ilnya bil amar itu mustatirun mustatir tertutup itu lapat anta la walaha dan bermulapat laha itu naibu fa'il naibul fa'il naibu fa'il mustilah naibul fa'il lapat mustilah utima yang didahulukan dia lapat laha alaihi atas mustilah lidurati karena darurat. Wama dan melapat ma itu masdarian ma masdariyah. Mustilah bermelapat mustilah itu fi'lu madin bil madi mabniun yang dimabnikan lil majhuli untuk mabniun dimabnikan lil majhuli oleh yang tidak diketahui atau untuk perkara yang tidak diketahui. Wama dan melapat ma wama dan salah satu ba'da yang sudahnya ma fi takwili masdari
maf'uli isma. Di dalam takwil masdar maf'ulnya lafaz isma bihitamalu dan dimungkinkan anna ma sesungguhnya ma itu ismu mau itu ismun isim mausulun yang mausul waqiatun yang jatuh halam filatin atas amfilah atau contoh-contoh wa naibal fa'ili dan sesungguhnya naibul fa'il atau naibul fa'ili dan bermulaibul fa'il itu yaitu kembali yang naibul fa'il ala ma tasabat ma bi'tibari labdi dengan mempertimbangkan lafadznya. Ai idza arafta maksudnya apabila mengetahui ilmu anna tariqah akan sesungguhnya tariqah itu salah satu tiga pasma mendengarkan ilmu tamthilal qaumi akan perumpamannya kaum laha terhadap dengan akan laha terhadap at-tariq gitu. Awisma al-amthilat awisma atau dengar ilmu al-amthilat akan contoh-contoh permisalan-permisalan allati masalah yang mempermisalkan akan alati al-qaul qamali marifat laha terhadap amthilah. Ini tentang urusan nahwunya ya. Kalau lebih lanjutnya di pelajaran nahwu aja. Wa syari'atun kasabinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun wala. Wa syari'atun kasabinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun wala. Wa syari'atun maka syariat itu kasabinatin seperti perahu, wa tariqatun dan bermula tariqah itu kalbari seperti lautan. Tuma hakikatun dan bermula hakikat itu durun mutiara ghala yang mahal ya turun. Wa syariatun kasabinatin wa tariqatun kalbahri tuma hakikatun durun wala. Tiga kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syari'atun kasabinatin wa tariqatun al-bahri summa haqiqatun durun wala. Wa syari'atun kasabinatin wa tariqatun al-bahri summa haqiqatun durun wala. Wa syari'atun kasabinatin wa tariqatun al-bahri summa haqiqatun durun wala. Wa syari'atun kasabinatin, syariat itu seperti perahu, wa tariqatun kalbahri sedangkan tariq itu seperti lautan. Tuma haqiqatun durun wala sedangkan hakikat itu adalah mutiara yang mahal. Apa maksudnya? Syuru'un itu masuk atau bertindak dibayani ma di dalam penjelasan segala sesuatu. Masalah yang mempermisalkan atau memperumpamakan al-mulkum al-marifat asalah setakan yang tiga yaitu syariah, tariqah dan haqiqah bihi dengan ma. Pamasalu maka mempermisalkan ya kembali marifat asyariat akan syariat bisa binati dengan perahu. Fi anna dalam sesungguhnya syariah itu sebabun sebab bil wusuli atau kalau fi anna dalam sesungguhnya sabinah itu sebabun sebab bil wusuli dalam sampai ilal maqsad kepada tujuan. Batari kota ini pamasalu asyriata bisa binati anasibum bisolusi ilan itu bahwa tarikota. Kalau tarikota kemana juga tarikotum sih tarikotum dan bermula maksudnya ini mempermisalkan masalah ya. Ini masalu syariata sekarang masalu tarikota benar. Jadi famasalu syariata bisa binati wa tariqata bil bahri gitu. Wa tariqata dan akan tariqah
Maksudnya para ahli ma'rifat itu mempermisalkan akan toreko ya, atau toreko dan akan toreko bil bahri dengan lautan. Fi anha di dalam sesungguhnya al bahru itu mahalun tempat lil maksudi untuk tujuan. Apalagi kata dan akan hakikat biduri dengan mutiara filir dalam ketinggian harganya wal ulwi dan ya tingginya harganya atau nilainya. Wala yasil maka tidak akan sampai asal seseorang lil hakikati pada hakikat allati hiya aduru yang yaitu adalah mutiara illa ba'da wusuli kecuali setelah sampainya sahasnya lil bahri terhadap lautan alladhi huwa yang bermula ya al bahru itu mahaluhu tempatnya adur. Wala yasil tidak akan sampai ya sahas lahu kepada al-bahr illa bisa binati kecuali dengan perahu. Jadi Syed bin Sattaq beliau menerangkan bait syari'atun kafsirun nasrnya itu syuru'an fi bayani ma matalal qawmu at-thalathata bi. Ini itu adalah masuk dalam penjelasan apa yang kaum alimar itu mempermisalkan perkara yang tiga. Masalah syariat bisa binati. Lalu ulama alimaribat mempermisalkan syariat itu dengan gambarannya perahu. Jadi kalau kita mau membayangkan syariat itu apa sih? Syariat ya seperti perahu. Yang bagaimana urusannya fi annaha sababun fil wusuli ilal maqsad. Di dalam sebenarnya perahu itu sebab di dalam sampai kepada satu tujuan. Ya, orang zaman dulu orang haji itu naik perahu. Dengan adanya perahu ya sampai Jeddah bisa haji. Wa tariqah bil bahri dan ulama ma'rifat menggambarkan tariqah itu dengan lautan. Dalam hal apa? Fi annaha mahallul maqsadi. Di dalam sungguhnya lautan itu adalah tempat untuk yang dituju. Jadi syariah itu adalah perahunya. Kemudian thariqah itu adalah lautannya. Tempat di mana apa yang dituju itu ada. Balaki kota sedangkan hakikat dituri dengan mutiara fil irtifai wa wujud dalam ketinggian derajatnya dan keluhurannya. Lalu gambaran lebih jelasnya fala yasilu sahsulil haqiqati allati hiya dulu ila ba'da wusuli lil bahri alladhi wa malu. Seseorang tidak akan sampai ia kepada hakikat yang hakikat itu artinya seperti mutiara kecuali setelah ia sampai kepada lautan. Yang lautan itulah tempat daripada mutiara. Namun wala silulahu ila bisabati, dan dia tidak akan sampai kepada laut artinya bagian yang tengahnya itu pendapatannya itu kecuali dengan perahu. Nah ini gambaran yang lain dari yang namanya hakikat. Wa mathala dan mempermisalkan ba'dul sebagian ulama ya. Masalah dan mempermisalkan betul ulama asalah serta akan ketiga hal tersebut bil jauzi dengan buah kelapa atau buah pala. Sebagian ulama ada lagi, bagian ulama lima mempermisalkan atau memperumpamakan perkara yang tiga tadi, jadi dari syariat, thariqah dan hakikat itu bil jauzi dengan buah kelapa. Itu ada buah yang dalamnya ada batoknya, wadahnya dan isinya. Pas syariah itu maka bermula syariah itu kalau
kal qasri, ada yang baca kal qasri, jadi kalau dilamus kal qasri. Syariat itu maka bermula syariat itu kal qasri seperti kulit. Tarekah dan tarekah itu kalubi seperti isinya atau santannya. Hakikatu dan hakikat itu kaduni seperti minyak. Fala yutawassulu, maka tidak akan disampaikan gitu, atau tidak boleh tawassul, tidak akan dicapai lidurni oleh minyak illa ba'dal wusuli, setelah sampai lilubi ke hati nurani. Wala yutawassulu, dan tidak akan sampai, wala yutawassulu, dan tidak akan disampaikan, dan tidak akan disampaikan lahu oleh alub illa ba'dal wusuli fil kisri, kecuali setelah sampai pada kulit. Jadi sebagian ulama lima riwayat menggambarkan 3 perkara dari syariat, ya, tarekat dan hakikat itu gambarannya seperti al-jauz, buah kelapa. Kalau dalam buah di negeri itu buah kelapa. Kelapa itu ada luarnya, ya, ada sambutnya, ada batoknya, dan baru ada kelapanya. Gimana gambarannya? Syariah itu seperti kulitnya, tarekah itu seperti isinya atau santannya, sedangkan hakikat adalah minyaknya. Maka minyak tidak akan bisa dicapai kecuali setelah sampai kepada lub, ya, kepada hati, kepada jiwa gitu. Wala yutawassalu lahu ila ba'dal usulil ismi, dan tidak akan bisa dicapai al-lub tersebut, ya, kecuali setelah sampai kepada kulitnya. Ini makanya syariat, ya, tarekat dan hakikat itu tak terpisahkan satu dengan yang lain. Al-i'rabu bermula itu i'rab, basyariatun mulabat syariatun, al-qawlu munafaq itu wal basati fa basihah. Idza aradta masabil mengendaki ilmu ma'rifata ma'rifata muthul salasati, akan mengetahui akan permisalan-permisalan yang 3. Faqulu, maka mengucapkanku oleh pula laka padamu syariatun beberapa syariat ila ini sampai akhirnya. Syariatun ulamat syariatun mubtada wal musawi, dan bermula yang membolehkan buku oleh jatuhnya syariah, yaitu di sini maksudnya adalah isim nakirah fi maqami tabdili, di dalam maqam tabdil atau kedudukan fi maqami tafsili, dalam maqam perincian. Wa musabihu fi maqami tafsili, dan bolehnya jatuhnya huruf waw itu di dalam maqam tafsil. Wa kasabinatin, dan lapat kasabinatin itu mentalapan digantungkan bimahdubi, dengan yang dibuang. Khobar mubtada itu bermutada. Tarikatan lapat tarikatan itu mubtada kal bahri, seperti lautan. Balabat kahmari, seperti lautan itu ta'alaqun digantungkan bimahdubin, dengan yang dibuang. Khobaru yang bermula obatnya, bukan obatnya, itu khobarnya, ya, khobarnya mubtada, ya. Wal jumlah itu benar jumlah itu ma'tuf atau diatofkan ala jumlah, alal jumlah di atas jumlah qabla yang sebelumnya. Tuma kemudian batuma itu harmuat bin huruf atau waya, dan bermula ayat tuma itu litarahi, untuk yang jauh fi rutbati, dalam martabatnya. Wa hakikat dan melapat hakikat, dan itu mubtada turun, bermelapat turun itu khobarul mubtada'i, khobarnya mubtada. Wa dan bermula ya lapat turun itu bidomitil yang menyetap. Wa tarkibun, dan mula tarkib al-madkur yang disebutkan itu nadiru zaitun asadun, bandingannya lapat zaitun asadun.
Zaidun bin Zaid itu asadun harimau. Au qamarun atau labat qamarun. Bahwa maka bermula ia qamarun itu ala tasbih atas penyerupan al-balaghi yang fasih. Ai haqiqatun misluturi, maksudnya hakikat itu semisal adur, semisal mutiara. Gola dapat gola itu filan madin fil madi min itu filan madin fil madi wa fa'ilu dan pula fa'ilnya dapat gola itu dhamir yaudu yang kembali ala turin dapat atas turin. Wa alifu dan puna alifnya dapat gola itu yang litlak untuk itlak. Berjumlah itu dan jumlah itu sifat dan sifat liturun dapat turin turun walin, maksudnya adalah mutiara yang mahal. Fasyari'atun nanti kita ya, fasyari'atun ahlun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Syariatun bermula syariat itu ahdun mengambil bidinil khaliqi dengan agamanya Allah al-Khaliq. Wa qiyamuhu dan bermula baqiyamuhu bil amri wa nahyin jala wa qiyamuhu dan maksudnya syariatun ahdun bidinil khaliqi bidinil khaliqi wa qiyamu dan menegakkannya. Wala qiyamu dan menegakkannya sah seseorang atau mukmin bil amri dengan perintah wa nahyi dan larangan injala yang tampak ya nahir atau an-nahyu atau wal amru. Syariatun ahdun bidinil khaliqi, syariat itu adalah mengambil agama al-Khaliq Allah SWT wa qiyamu bil amri wa nahyi injala dan menegakkanmu dengan perintah dan larangan yang tampak ya al-amnu wal anban itu. Syariatun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Syari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Syari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Syari'atun akhdun bidinil khaliqi, syariat itu adalah mengambil agama Allah al-Khaliq wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala dan menegakkan al-Khaliq bil amri wa qiyamuhu dan menegakkannya apa maksudnya itu wa qiyamuhu bil amri wa qiyamuhu dan menegakkannya ya hamba Allah tersebut bil amri wa nahyi dengan perintah dan larangannya Allah injala hal yang tampak ya al-amru wa nahyi. Lama faragha maka telah selesai ya Syekh Zainuddin Al-Malibari min dzikri tamthil qaumi dari menyebutkan perumpamaan kaum laha ya, terhadap ya laha terhadap madkurah ya, min syariah ya, dan seterusnya ya. Syara'a maka memulai ya Imam Zainuddin Al-Malibari fi bayani ma'aniha di dalam menjelaskan makna-maknanya. Waqala maka berkata ya Zainuddin Al-Malibari syariatun bulabat syariatun lahiri yakni maksudkan ya Zainuddin Al-Malibari inna syari'ata suhunya syariat itu adu mengambil Islam berarti
Ya, ini namanya syariat itu asyariah apa belum ilahiri, yakni atau inna syariat, sesungguhnya syariat itu ahdu, mengambilnya seorang muslim, wattiba'u, dan mengikutinya seorang muslim di dinil ilahi, untuk agamanya Allah ilah. Di dinil ilahi, ya, di dinil ilahi, untuk agamanya Allah al-ilah. Bangti talu, dan melaksanakannya abad lil ma'murati, dari perkara-perkara yang diperintahkan, wajtinabu, dan menjauhinya abad ya al-manhiyat, akan perkara-perkara dilarang. Nadhum fasyari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyil jala. Ini tatkala Syekh Al-Amali itu selesai dari menyebutkan tamsilnya pemilik marifat terhadap urusan marifat Allah, beliau mulai menjelaskan di dalam penjelasan makna-makna. Lalu beliau mengatakan syariat itu adalah ya fasyari'atun ahdun bidil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyil jala. Yani inna syari'ata ahduhu wa tiba'u lidinillahi wa amtithalu lil ma'murati wa ijtinabul al-manhiyati. Jadi syariat itu adalah mengambilnya ya seorang hamba Allah, wa tiba'u, dan mengikuti seorang hamba Allah terhadap agama Allah itu, bamtithalu, dan juga kepatutannya ya suaminya itu, lil makmurati, untuk melaksanakan yang perkara yang diperintahkan, wajtinabu al-manhiyati, dan melarangnya dari perkara-perkara yang dilarang. Qala berkata Syekh Ali bin Haiti Rahi radhiyallahu anhu telah berkata, telah berkata Syekh Ali bin Haiti, oleh Syekh Ali al-Haiti radhiyallahu anhu, asyariat itu bermula syariat itu mas kelas itu baratu yang datang dengan al-taklifu, oleh taklif. Dia berkata bahwa syariat itu adalah apa yang datang dengan, syariat itu adalah apa yang datang dengannya ya, taklif, kebiasaan, ya syariah ma warada bi taklif. Syariat itu adalah segala sesuatu yang taklif itu datang padanya. Ini menurut Syekh Ali bin Al-Haidi. Walakikatu, dan berhakikat itu mas segala sesuatu hasil yang asliya. Walakikatu, dan sedangkan hakikat itu mas segala sesuatu hasil yang hasil dengannya, dengan ma at-ta'arifu, oleh pengenalan Allah. Syariat itu bermula syariat itu muayyadatun, dikuatkan atau dikokohkan bil hakikati, dan hakikat. Wal hakikatu, dan bil hakikat itu muqayyadatun, diikat bis syariati, dengan syariat. Wa syariatu, dan ulama syariat itu wujudul apali, wujudnya perbuatan-perbuatan lain Allah, wal qiyamu, dan menegakkan bisyurutil ilmi, dengan syarat ilmu, biwasitati rasul, dengan perantaran para rasul. Walakikatu, sedangkan bermula hakikat itu syuhudul apali, penyaksian perkara-perkara billahi ta'ala, bukan Allah ta'ala. Walis Islam, dan tunduk liwalabatil hukmi, karena menguasainya hukum, bitakdiri la biwasatatin, dengan takdir tanpa perantara. Ya, indah selesai. Syekh Ali bin Al-Haiti, beliau mengatakan syariat itu adalah segala sesuatu yang datang taklif dengannya. Kalau belum ada taklif, ya berarti belum masuk golongan. Sedangkan hakikat adalah apa yang dengannya akan hasil ta'rif,
pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya hakikat. Ada ma'asala bi ta'rif, sesuatu yang dihasilkan oleh ta'rif, upaya pengenalan kepada Allah. Wa syari'atu muqayyadatun bil haqiqati. Syariat dia dikokohkan dengan adanya hakikat. Bal haqiqatu muqayyadatun bis syariati, sedangkan hakikat adalah yang muqayyad, yang diikat dengan syariat. Wa syariatu wujudul amalillah. Syariat itu adalah wujud perbuatan karena Allah. Bi suratil ilmi wa bi suratil ilmi biyaumir rusuli, dengan syarat apa? Pengetahuan dengan ilmu. Biwasiti rusuli, dengan putusannya para utusan Allah. Walaqiqatu syuhudul amali, hakikat itu adalah penyaksian amal-amal billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala. Hakikat adalah penyaksian amal-amal karena Allah SWT. Wal istislamu li ghalabatil hukmi bitadrillah biwajibillah biwasitatin. Jadi wa islamu, dan tunduk li ghalabatil hukmi, untuk menguasai hukum itu bitadrillah, dengan mentakdirkanlah biwasitatin. Maksudnya nih, wal istislamu li ghalabatil hukmi bitakdirillah biwasitatin. Sedangkan istislam, ya, petundukan li ghalabatil hukmi terhadap menguasai hukum itu bitakdirillah, dengan mentakdirkanlah wal istislamu li ghalabatil hukmi bitakdirin la biwasitatin. Itu istislam itu adalah untuk ghalabatil hukmi, menguasainya hukum, ditakdiri dengan satu takdir atau perkiraan, la biwasitatin, dia dengan perantara. Intah, selesai ya qaul. Jadi ini ada catatannya dari kelanjutannya maqalnya Syekh Ali Ibnu Al-Haiti. Syariat itu adalah apa saja yang datang dengannya taklid. Sedangkan hakikat sesuatu yang hasil dengannya ta'rif atau pengenalan Allah. Syariatu muayyadatun bil haqiqati. Syariat itu dikokohkan dengan hakikat. Wal haqiqatu muqayyadatun bi syariati, sedangkan hakikat diikat dengan syariat. Syariat wujudul amalillah. Syariat adalah wujud pada perbuatan Allah. Wal qiyamu bi syurutil ilmi bi wasatir rusul, dan juga adanya berdiri dengan wal qiyamu. Kemudian ada lagi wal qiyamu bi syurutil ilmi. Syariat adalah wujudnya perbuatan karena Allah dan menegakkan syarat-syarat ilmu dengan perantara para rasul. Walaqiqatu syuhudul amali billahi ta'ala, sedangkan hakikat adalah menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala. Bal istislam melulukan bidal hukmi, dan berserah diri kepada menguasai hukum atau ketentuan Allah bitakdirin, dengan sebab takdir Allah, la biwasitatin, tidak dengan perantaraan apapun yang lainnya. Intah, selesai ya qaul Ibnu selesai daripada qaul Syekh Ali bin Al-Haiti. Al-Irabu bermula itu Irab. Syariatun bul masyariatu ala al-fa'ul bul nafa'atu fa'ul fasihati fa' fasihah. Liana kadang sesungguhnya fa' dalam lini itu absohat, mempasihkan ansartiatan, absat yang menjelaskan ansartin tentang syarat muqaddar yang didadukan. Aidanya pula wa idza arabta maka apabila mengenali oleh mudalika itu, Pakul maka aku mengucapkan olehku kepadamu Ubayinan, halnya menjelaskan lima'aniha terhadap mana-mananya. Syariatun bermula syariat ilahirihi wa syariatun melalui syariat mubtada
wa ahdun dan ahdun itu khabar-khabar yang betul. Bidinin muta'alaqun dengan muta'alaq bihi, bidinin muta'alaqun bihi, muta'alaq digantungkan bihi dengannya. Bahwa dan bermula ia mudhafun mudhaf wal khaliq al khaliq itu mudhaf dari mudhaf ilaih. Wa qiyamu labat qiyamu itu ma'tu diadapkan ala ahdun atau labat ahdun, bahwa dan bermula ia labat qiyamu itu min adfi tafsiri terus atau tafsir. In ma'ana al-ahdi, karena maknanya al-ahdu bidinil khaliqi, al-ahdu bidinil khaliqi dengan mengambil agama Allah al-khaliq, itu al-qiyamu berdiri. Bila amri dengan perintah wajibnabun nawahi dan menjauhi larangan Allah. Liana tidak, karena sunyi agama itu segala sesuatu syara'u yang mensyaratkan ya Allah akan maka segala itu syara'u yang mensyaratkan akan mau oleh Allah. Lana untuk kita minalah kami termasuk hukum bahaya dan bermula itu dalam amratu perkara-perkara yang diperintahkan, wal manhiyatu dan perkara-perkara yang dilarang. Wahduddini dan mengambil agama, wa bermula ahduddin itu al-qiyamu menegakkan bima dengan segala sesuatu dukur yang dilibatkan Allah. Wistabatu dan diambil faedah minas syarhi dari syarah annal atafah, karena sesungguhnya ataf itu mughayyirun berubah-ubah. Haitsu fasarra, ya, di mana mentafsirkan untuk menjelaskan, ya, haitsu fasara di mana menjelaskan ya musannif al-qiyamah akan berdiri bi tasmiri dengan siap siaga. Kalian telah berkata bil amri lewat al-amru, juga dikatakan Allah telah berdiri bil amri dengan perintah idza tasyammara, apabila idza tasammara apabila telah bersiap siaga lahu padanya, yang bersiap siaga ya sahas lahu padanya. Wal mana dan belum maknanya itu bi'an ia cita dengan bahwa menemukan ya murid ya fim titali amri lain di dalam melaksanakan perintah Allah wajibna binahi dan menjauhi larangan Allah, wa nahyi dan lawat nahyi. Lawat nahyi itu matwan diatofkan al amri atas lawat al-amri, makna qiyami binahi dan makna menegakkannya ia dengan lawat al-bana qiyami binahi dan makna menegakkannya ia binahi dengan larangan. Itu qiyamu menegakkannya ia bisa nih dengan keberadaannya nahyu bihayawa dengan lawat takut ia murid ya minhu darinya, dari anahyu ya, wabi hadari wayah daruhu jadi bi ayyahafa minhu wayah daruhu ya yafa dan bahwa takut ya abad minhu darinya wayah daruhu dan ya wayah daruh dan ya takut ya abad wakan madkur injala ay ingkasa maju tersingkap itu fi'lun madin bil madi wal jumlatu dan mulai jumlahnya itu hal menjadi hal min kulun didapat kulun min kulun min kullin mulai jumlah itu hal menjadi hal min kullin dari masing-masing minha darinya au sifatun atau sifat di anal mudatakan yang dikenaki bihakimah dengan keduanya itu umum Ahuma maka bermula keduanya itu nakiratani, dua nakirah makna di dalam maknanya. Jadi para sahabat sekalian itu kalau bacaan i'rab itu silakan diperdalam dalam kajian nahwu ya. Kita
pagi hari ini membaca berbagian mengenai pertama adalah mengenai syariat, digambarkan sebagai safinah atau perahu, kemudian tarekah sebagai lautan, sedang hakikat itu laksana mutiara ya, yang mahal harganya. Kemudian syariat itu adalah mengambil agama Al-Khaliq SWT itu dengan ambil dengan keterangan-keterangan yang sudah kita baca, insyaallah bisa lanjut pada bagian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, dibaca dulu. Bismillah.